Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-115. Dimana pada episode sebelumnya, Chusyu yang tiba-tiba muncul di aula utama Gunung Yunxia membuat dua murid wanita yang ada di sana menjadi terkejut. Lalu Chusyu langsung pergi menemui Kim Mengdi, dan Kim Mengdi menanyakan apa tujuan Chusyu datang untuk mencarinya. Chusyu pun berkata kepada Kim Mengdi kalau kedatangannya ke sana untuk menantangnya bertarung, dan membuat Kim Mengdi menjadi terkejut karena Chusyu sudah mulai sombong untuk menantangnya bertarung. Setelah membujuk Kim Mengdi cukup lama, Chusyu langsung membawanya ke ruangan hampa untuk bertarung di sana, yang membuat Kim Mengdi kembali terkejut karena dengan kemampuan di ranah Sentonjing milik Chusyu, dia bisa mengendalikan ruang dan waktu. Lalu Chusyu langsung mengambil posisi untuk menyerang dan menerjang ke arah Kim Mengdi menggunakan teknik tinju kaisar manusia miliknya. Tapi Kim Mengdi berhasil menghancurkan teknik tinju Chusyu dalam sekejap menggunakan senjata suci pedang surgawi. Karena teknik tinju kaisar manusia miliknya bisa dikalahkan oleh Kim Mengdi, Chusyu kembali menerjang menggunakan teknik tapak Buddha miliknya. Tapi Kim Mengdi langsung membuat pertahanan yang kuat dan membuat Chusyu langsung terpental jauh ke belakang, sehingga dia mengalami luka goresan di tangannya, meskipun Chusyu memiliki tubuh primordial suci kuno. Sementara itu, Luo Qingying dan Bibi Luo juga menonton pertarungan mereka dan menyadari kalau Chusyu memiliki bakat yang sangat bagus karena kekuatannya langsung meningkat 10 kali lipat setelah dia berhasil menerobos. Begitu juga dengan Hua Luofei yang menonton pertarungan itu dari balik cermin spiritual miliknya. Dia juga mengakui kemampuan Chusyu yang bisa membuat tanah suci Taisu berjaya di masa depan. Kemudian, Chusyu kembali ke tanah suci Taisu setelah hasil pertarungan mereka di ruang hampa itu seimbang, yang membuat Kim Mengdi merasa kesal dan beralasan kalau kondisi tubuhnya sedang tidak prima, jadi dia bisa ditahan imbang oleh Chusyu. Lalu Chusyu menggoda Kim Mengdi untuk kembali mau berlatih dengannya, dengan iming-iming buku keterampilan rahasia yang Chusyu dapatkan saat melakukan perjalanan di luar. Tapi Kim Mengdi tidak tertarik dengan hal itu dan langsung mengusir Chusyu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Karena Kim Mengdi menolak untuk diajak berkultivasi ganda, Chusyu yang merasa cukup puas setelah bisa menguji kemampuannya saat ini, yang sudah setara dengan seorang kultivator di ranah Sage Agung. Jadi dia memutuskan untuk pergi dari sana tanpa memaksakan kehendaknya kepada Kim Mengdi. Chusyu pun berjalan melalui jalan setapak untuk kembali ke kamarnya, karena jarak ruangan Kim Mengdi yang berada di aula utama itu cukup jauh dengan kamar Chusyu yang berada di istana belakang Gunung Yunxia. Dalam perjalanan pulang, Chusyu berhenti sejenak dan melihat token yang diberikan oleh Tian Yunji kepadanya. Dalam hati dia bilang, waktu Tian Yunji memberikan peta bintang kuno Taichi ini kepadaku, dia berkata kalau di sana ada sumber dao yang bisa digunakan untuk mengobati kakak Luo dengan imbalan mengampuni para demon di kota Tianyao. Chusyu pun menggenggam peta tersebut dan kembali berkata di dalam hatinya, namun lokasi tepatnya hanya bisa diketahui setelah aku pergi ke bintang kuno Taichi. Apapun yang terjadi aku harus bisa mendapatkannya, karena kakak Hua menjadi seperti ini gara-gara dia mengorbankan dirinya untuk menahan bencana petir saat aku menerobos tubuh suci kuno beberapa waktu yang lalu. Sumber dao adalah awal mula dunia saat pertama kali diciptakan. Setelah menyempurnakannya, kultivator bisa lebih selaras dengan dao langit dan bumi dan menjadi lebih dekat dengan dao surga. Harta karun seperti itu terlihat tidak berguna bagi para kultivator biasa, tapi bagiku itu merupakan harta karun yang sangat langka, meskipun cara mendapatkannya akan sangat berbahaya. Chusyu pun menghela napas sejenak dan kembali berkata di dalam hatinya, lagi pula aku juga mengelola dao yang sama, hanya saja sedikit berbeda dengan dao surgawi. Jika sudah menyangkut dao surgawi, dao milikku itu lebih cocok disebut sebagai pemberontakan. Karena jalan yang aku ambil ini, Bibi Luo pernah memperingatkanku kalau sesuatu yang mengerikan akan terjadi saat aku mencapai ranah kaisar semu. Chusyu terlihat menatap langit dengan tatapan yang tajam setelah mengingat kembali hal itu. Dalam hati dia bilang, bagaimana caraku untuk menghadapinya jika saat itu tiba? Tapi tidak ada gunanya aku memikirkan hal itu sekarang, karena perjalananku masih jauh untuk mencapai ranah kaisar semu. Kemudian, Chusyu tiba di halaman utama Gunung Yunxia. Terlihat di sana banyak murid wanita yang sedang berkumpul, karena dua murid wanita yang dijumpai sebelumnya oleh Chusyu saat akan menemui Kim Mengdi, mereka terlihat sedang menjual barang-barang kepada murid wanita yang lainnya. Chusyu yang merasa penasaran dengan apa yang sedang mereka jual itu, dia berjalan menghampiri kerumunan sambil berkata di dalam hatinya,
Sebenarnya apa yang ingin dibeli oleh para gadis ini? Mereka tampak sangat antusias untuk mendapatkannya. Setelah berjalan lebih dekat, Chusyu pun menyadari kalau yang sedang menjual barang itu adalah murid wanita yang dia lihat 2 hari yang lalu. Dalam hati Chusyu bilang, bukankah mereka adalah murid wanita yang aku temui 2 hari yang lalu saat aku hendak menemui master untuk meminta latih tanding dengannya? Terlihat di atas meja itu berjejeran stoking berwarna hitam dan juga stoking motif jaring yang coba mereka jual kepada para murid wanita yang ada di sana. Tentu saja Chusyu tampak terkejut setelah melihat apa yang sedang mereka jual itu. Dalam hati dia bilang, apa-apaan ini? Apakah mereka benar-benar menjual barang ini untuk para murid wanita yang lainnya? Melihat Chusyu yang datang saat mereka sedang berjualan, 2 murid wanita itu langsung menyapa Chusyu dengan wajah yang terlihat gugup. Mereka bilang, ternyata Yang Mulia Putra Suci ada di sini. Kami mengucapkan salam kepada Anda. Chusyu pun langsung mengangguk untuk menjawab mereka berdua yang sedang menyapanya. Murid wanita itu kembali berkata, maafkan kami jika tidak menyapamu dengan baik, karena kami sedang sibuk untuk melayani para murid lain yang ingin membeli barang dari kami. Chusyu pun tidak mempermasalahkan hal itu, dan sambil berjalan pergi dia bilang, kau tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal itu, karena aku tahu kalau saat ini kalian sedang sibuk, jadi kalian bisa mengabaikanku. Kedua murid wanita itu langsung tersipu malu sehingga wajah mereka memerah, karena bagi mereka Chusyu itu sangatlah baik hati. Sementara Chusyu, dia hanya tersenyum saja dan berkata di dalam hatinya, apakah ini bisa dianggap sebagai pemicu tren masa kini? Tidak, bukan seperti itu. Yang memulai tren ini adalah master yang mengenakan stoking hitam pemberianku beberapa waktu yang lalu. Lalu Chusyu membayangkan para murid wanita di Gunung Yunxia mengenakan stoking dengan berbagai motif yang berbeda, sehingga hal itu membuat para murid wanita semakin mempesona di mata Chusyu yang bermimpi untuk menjadi seorang raja harem. Sambil tersenyum dengan sangat puas, dalam hati Chusyu bilang, tapi sejujurnya, jika semua murid wanita yang ada di wilayah Takashita Isu ini mengenakan stoking dengan beberapa motif yang berbeda, itu akan terlihat sangat bagus untuk dipandang. Di saat Chusyu sedang merasa senang karena tren yang sedang terjadi di Gunung Yunxia, sementara itu sesuatu sedang terjadi di bintang kuno Taichi yang berjarak sangat jauh dari dunia tempat Chusyu berada. Di sana terlihat kalau ada seseorang yang sedang menghancurkan tanah dengan membuat ledakan yang hampir bersamaan secara membabi buta. Lalu datanglah sesosok bola mata ke sana yang mirip dengan mata Dajjal yang telah diserap oleh Chusyu beberapa waktu yang lalu setelah merebutnya secara paksa dari Ming Yaoji. Sosok bola mata itu melihat ke arah bawah karena dari balik tanah yang terjadi ledakan itu terlihat ada sebuah peti mati yang terkubur di sana. Dan terlihat kalau peti itu bukanlah peti sembarangan karena sosok bola mata itu terlihat sangat mewaspadainya. Lalu bola mata itu berkata, apa sekarang kau sudah bangun? Seseorang yang berada di dalam peti itu menjawab, sekarang bintang kuno Taichi akan segera dibuka, tentu saja aku harus segera keluar dari sini. Kali ini tidak ada yang bisa menghentikanku lagi, dan dia langsung tertawa dengan sangat keras. Seseorang yang berada di dalam peti itu memberontak untuk berusaha keluar dari sana, sehingga terdengar suara berisik yang membuat si bola mata merasa terganggu. Dia bilang, hanya dengan niat jahatmu itu kau telah melakukan kesalahan yang besar, sehingga kau berakhir di tempat ini. Bola mata itu kembali berkata, kau telah berjuang selama bertahun-tahun, tapi kau masih belum bisa untuk mengusirku. Orang dalam peti itu menjawab, sekarang kau sudah tua dan hampir sekarat, kenapa kau tidak menyerah saja dan membiarkanku untuk keluar dari sini? Beberapa hari kemudian, Chusyu kembali menemui Kim Mengli yang memanggilnya ke belakang Gunung Yunxia karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadanya. Lalu Kim Mengli memberikan sesuatu kepada Chusyu. Dia bilang, sekarang bintang kuno Taichi sudah dibuka, aku dan para sage agung lainnya akan berangkat ke sana pagi-pagi sekali. Kau harus menyimpan baik-baik catatan suara transmisi yang sudah kami buat ini. Chusyu pun hanya tersenyum saja tanpa mengatakan apa-apa kepadanya. Setelah Chusyu mengambil catatan transmisi itu, Kim Mengli melanjutkan perkataannya. Ketika kau pergi ke bintang kuno Taichi, kau tidak akan hanya menghadapi para monster saja, tapi kau juga akan berhadapan dengan penduduk asli di sana yang tidak akan mudah untuk kau hadapi. Di sana juga terdapat banyak tempat aneh yang berbahaya. Meskipun sekarang kau sudah menjadi lebih kuat, aku harap kau tidak bertindak ceroboh saat sedang berada di sana. Tapi Chusyu malah memeluk Kim Mengli. Dia bilang, Master, kau jangan khawatir, karena aku tidak akan bertindak ceroboh saat berada di sana. Kim Mengli menjawab, dasar murid pengkhianat, sekarang kita sedang berada di luar, cepat singkirkan tanganmu ini sebelum ada yang melihatnya. Tapi Chusyu malah mendekap Kim Mengli dan kembali berkata,
izinkan muridmu ini untuk bersikap lembut kepadamu sebelum kita pergi ke sana." Kim Eng Lee yang terlihat merasa kesal itu hanya diam saja dan menatap Chusyu dengan tajam. Tapi Kim Eng Lee tidak bisa terus-terusan berpura-pura di hadapan Chusyu, sehingga dia langsung bersandar kepada Chusyu dan mengungkapkan isi hatinya. "Aku harap kau bisa kembali dari sana hidup-hidup. Berjanjilah kepadaku kalau kau akan kembali ke sini apapun yang terjadi." Chusyu pun hanya tersenyum mendengar Kim Eng Lee yang mengkhawatirkan dirinya. Lalu Chusyu langsung menyentil dahi Kim Eng Lee yang membuatnya menjerit kesakitan. Chusyu bilang, "Master, sepertinya kau terlalu meremehkan muridmu ini, karena hanya aku sendiri yang bisa menentukannya dan bukan orang lain." Karena Chusyu merasa percaya diri dengan kemampuan miliknya, tapi Kim Eng Lee tetap merasa khawatir dan kembali mengeluarkan sesuatu. Dia bilang, "Untuk berjaga-jaga, ambillah ini dan kau bisa menggunakannya di saat situasi kritis." Chusyu pun bertanya, "Master, benda apa ini? Aku belum pernah melihat benda ini sebelumnya." Kim Eng Lee pun menjelaskan tentang benda yang berbentuk seperti peti mati itu. Dia bilang, "Di dalam sini terdapat sebuah boneka di ranah Sage Agung. Boneka ini dapat kau kendalikan menggunakan kesadaran ilahi milikmu. Dan boneka ini memiliki pertahanan yang sangat kuat yang dapat mencegahmu menerima serangan kritis dari musuh." Tapi Chusyu menolak pemberian dari Kim Eng Lee itu. Dia bilang, "Master, aku memiliki tubuh suci kuno dan juga teknik legendaris Sing Jimmy yang membuat pertahananku menjadi sangat kuat. Jadi aku tidak membutuhkan benda ini. Lebih baik kau simpan saja sendiri, jadi kau bisa menggunakannya jika kau menemui musuh yang kuat." Kim Eng Lee pun bisa menerima alasan Chusyu yang sangat masuk akal itu. Dia bilang, "Baiklah kalau begitu, aku akan menyimpannya kembali. Setelah kau tiba di bintang kuno Taichi, kau harus segera menghubungi kami dan jangan bertindak sendirian. Karena jika kau melakukan hal itu, hanya akan menuntunmu masuk ke dalam bahaya. Sekarang aku akan kembali ke ruanganku, kau juga kembalilah dan beristirahat dengan cukup dalam beberapa hari ke depan." Kemudian, setelah berpisah dengan Kim Eng Lee, Chusyu kembali ke kamarnya dan terlihat di sana ada Bibi Luo yang kembali bertukar dengan Luo Qingying. Bibi Luo bilang, "Adik kecil, kemarilah, ada sesuatu yang ingin aku berikan kepadamu." Chusyu pun langsung menghampiri Bibi Luo dan memeluknya. Sementara Bibi Luo terlihat mengambil sesuatu yang dia simpan di dalam kutangnya untuk dia berikan kepada Chusyu. Chusyu bilang, "Bibi Luo, ada apa? Apa yang ingin kau berikan kepadaku itu?" Lalu Bibi Luo mengeluarkan dua benda dan menunjukkannya kepada Chusyu. Dia bilang, "Sebelum kau pergi ke bintang kuno Taichi, ambillah dua benda ini, karena benda-benda ini akan sangat berguna untukmu saat kau berada di sana." Chusyu pun langsung mengambil kedua benda itu dan bertanya, "Benda apa ini? Bisakah kau menjelaskannya kepadaku tentang apa kegunaannya? Karena aku tidak pernah melihat benda seperti ini sebelumnya." Bibi Luo pun menjelaskannya kepada Chusyu. Dia bilang, "Aku tahu kalau aturan di dunia ini akan berubah di masa depan, dan mungkin saja seorang kaisar semu sepertiku akan tertindas di masa depan. Sebelum aku menyegel diriku kembali, aku meninggalkan beberapa metode untuk bisa mengaktifkannya. Seperti dua jimat giok ini yang aku berikan kepadamu, masing-masing dari mereka telah menyegel kekuatan sihir milikku." Sambil menjelaskan salah satu fungsi jimat giok itu, Bibi Luo kembali berkata, "Jika kau berhadapan dengan seorang kaisar semu, kau bisa menggunakannya untuk memberikan luka yang parah kepada musuhmu, bahkan kau bisa melenyapkannya dengan itu." Chusyu pun terkejut mendengarnya. Dalam hati dia bilang, "Bukankah benda ini terlalu luar biasa? Kenapa Bibi Luo sampai memberikannya kepada aku?" Lalu Bibi Luo menjelaskan fungsi jimat giok yang satunya lagi. Dia bilang, "Sementara jimat giok yang satunya telah menyimpan kekuatan pertahanan milikku, setelah kau mengaktifkannya, tidak ada seorang pun yang bisa menembus pertahanan milikku ini, kecuali seorang kaisar semu yang berada di tahap puncak. Tapi kau harus mengingatnya baik-baik, kalau sihir milikku ini hanya akan bisa bertahan selama 15 menit saja." Karena Bibi Luo telah memberikan dua benda yang sangat berharga itu kepadanya, Chusyu pun langsung berterima kasih dan mencium pipi Bibi Luo. Dia bilang, "Bibi Luo, kau adalah bibiku yang tersayang." Ekspresi Bibi Luo yang biasanya selalu sedih nyinir itu sekarang telah berubah setelah Chusyu mengucapkan kata itu kepadanya. Bibi Luo yang masih belum mengerti dengan apa yang dia rasakan sebenarnya, dia hanya bengong saja sambil menyentuh pipinya yang baru saja disosor oleh Chusyu. Tapi Luo Qingying yang berada di alam bawah sadar menjadi sangat kesal. Sambil menunjukkan jari tengahnya kepada Chusyu, dia bilang, "Dasar bocah ini, dia selalu memperlakukan si gadis putih lebih baik dariku." Lalu berkata kepada Bibi Luo, "Apakah otakmu itu terbuat dari kayu? Cepat katakan kepadanya untuk tetap hidup dan kembali ke sini dengan selamat." Bibi Luo pun langsung menyentuh pundak Chusyu. Dia bilang, "Si gadis ungu berpesan agar kau tetap hidup dan kembali ke sini dengan selamat." Chusyu pun memegang tangan Bibi Luo lalu menjawab,
Jangan khawatir dengan hal itu, karena aku memiliki keberuntungan yang sangat tinggi dan ceritanya pun bersambung. Nasib ending yang sangat membagongkan sekali ya pemirsa. Tapi tenang naon, engke tepang jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagung Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jagung Ngora Cerot Lovers. Cerot deui.